Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku tersayang. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Bu Ayu. Sehat Bu Ayu. Alhamdulillah. Anggi sehat ya Anggi ya? Sehat dong Bu. Ceria sekali terlihatnya ini. Serly juga ya. Serly sedang sakit Serly? Agak flu Bu, Oh ya, semoga lekas sehat ya. Nah anak-anak, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran, kita laksanakan dulu kegiatan berdoa ya, agar pembelajaran kita pada kesempatan kali ini Allah beri kemudahan dan kelancaran. Baik, sekarang Ibu mau Doni ada Doni sebagai KM untuk memandu berdoa pada kesempatan kali ini. Doni baru datang Bu. Doni kesiangan ya? Ada Bu, dari WC Bu. Oh dari toilet. Silakan Doni untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Doni sudah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Anak-anakku tersayang, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali, berkumpul kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10-12 ini. Dalam keadaan sehat lahir batin ya tentunya ya, walaupun mungkin ada Shirley yang sedang flu, kemudian juga Sartono mungkin yang belum semangat, tapi Ibu ucapkan terima kasih bagi kalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Kalian hebat luar biasa ya. Nah, baik anak-anak, sekarang kita masuk pada kegiatan kedua, yaitu Ibu akan mendata kehadiran kalian nih hari ini. Siapa ya kira-kira yang tidak masuk, atau adakah anak-anak yang memang tidak masuk tanpa keterangan? Ibu data satu persatu ya. Baik, sekarang dimulai dari Anggi Anggraini. Ada Anggi Anggraini? Hadir Ibu. Baik, terima kasih. Kemudian Tata Rohayati. Hadir Bu. Baik, kemudian Doni Dartavian. Hadir Bu. Kemudian EN Apriani. Hadir Bu. Baik, kemudian Shirley Patricia. Hadir Bu. Terima kasih. Kemudian Fitra, ada nggak Fitra? Hadir Bu. Fitra, kemudian Yusriani. Ada di jalan. Yusriani hadir? Hadir Bu. Wah, kemarin Ibu mendapat kabar dari salah satu guru, Yus, katanya kamu membeli marimas ya di waktu pelajaran matematika ya? Kantin ya katanya Yus ya? Jajan aja Bu, Yus mabuk. Itu kan Anggi ya. Bu kemarin dari toilet beli marimas Anggi Bu. Oh, seperti itu. Ya, lain Diajak kali Ius, Ibu diajak Ius. tidak diulangi lagi ya, Nak ya. Ya, baik. Kemudian terakhir ada Mia Talita, ada Mia? Bu izin ke toilet Bu. Mangga silakan. Mia ada hadir? Hadir. Baik. Ya alhamdulillah hari ini seluruh siswa ya sudah hadir seluruhnya, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak sekarang kita akan mulai masuk pada kegiatan inti pembelajaran. Ya, mohon izin Ibu untuk menyambungkan dulu ini Salandianya dengan ini ya, dengan infokusnya. Sartono boleh bantu Ibu Nak untuk menghidupkan infokusnya? Siap Bu, siap. Sudah Bu. Sebentar. Sudah ada ya, sudah terhubung ya anak-anak ya. Ya baik anak-anak, sekarang kita mulai masuk pada kegiatan inti pembelajaran ya. Nah, kita sekarang mempelajari apa sih anak-anak? Teks negosiasi. Ya. Nah, kemarin kan kita sudah ya melaksanakan pembelajaran terkait dengan materi teks negosiasi. Namun, kemarin apa yang kita pelajari ya terkait dengan teks negosiasi? Apa sih struktur gitu ya Bu, bukan sih? Ya, betul ya Shirley. Kemarin buku kita telah mempelajari struktur dan aspek kebahasaan dari teks negosiasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana sih cara mengonstruksi sebuah teks negosiasi dengan memperhatikan struktur, kemudian kebahasaan dan isinya, ya.
Nah, adapun di sini kompetensi dasar atau KD-nya, anak-anak sekarang kita mulai masuk pada KD keterampilan ya, yaitu KD 4.11, mengonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks berbentuk dialog. Nah, nanti kita akan mencoba untuk bermain peran anak-anak. Di sini ada yang suka bermain peran atau berdrama Suka, atau suka, acting? suka, Bu. Suka, Bu. Wah, Suka. Doni paling semangat ya Doni ya untuk bermain peran ya. Iya, Bu. Teater, Bu, teater. drama, Bu. Oke. Ya. Doni hidupnya penuh drama, Bu. Nah, anak-anak Ya. selain kompetensi Iya, Bu. dasar, ya di sini juga ada IPK, ya. IPK-nya di sini yang pertama 4.11.1 menentukan topik dalam teks negosiasi, kemudian merancang kerangka teks negosiasi dengan memperhatikan struktur teks mulai dari orientasi, ya, kemudian pengajuan, kemudian penawaran dan persetujuan hingga penutup. Kemudian nanti yang terakhir kita akan mencoba untuk mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks negosiasi yang utuh. Nah, sekarang segala sesuatu di dunia ini kan mempunyai tujuan ya anak-anak ya. Kalian ikut pembelajaran kali ini punya tujuan tidak? Punya, Bu. Punya, Bu. Ya, Ada tujuan begitu hidup, juga Bu. ketika kita yang mempelajari sebuah teks negosiasi, ya maka memiliki tujuan ya. Apa itu tujuannya? Ada yang tahu? Apa coba tujuan dari pembelajaran teks negosiasi menurut Bu, kalian? izin dulu, Bu. Boleh silakan Dipanggil Sartono. kantor, Bu. Izin dulu, Bu, ya. Silakan Sartono. Ya, ada yang tahu apa sih tujuan dari pembelajaran teks negosiasi? Untuk mencapai kesepakatan bersama, Bu. Untuk mencapai kesepakatan bersama katanya ya. Kemudian apalagi? Bagus, EN. Biar bisa jual beli, Bu. Biar bisa jual beli. Bagus itu siapa ya? Bagus sekali Fitra, dapat Bu, bintang. Fitra. Fitra bagus dapat bintang dari Ibu dan EN ya. Nah, di sini anak-anak tujuan Menyelesaikan pembelajaran permasalahan. ya menyelesaikan permasalahan. Nah, anak-anak di sini tujuan pembelajaran negosiasi itu pasti ya kita dituntut untuk bisa mengonstruksi sebuah teks negosiasi dengan memperhatikan isi, ya, struktur maupun kebahasaan dan nantinya kita akan mencoba untuk bermain peran. Adapun sikap ya yang harus ada ya setelah mengikuti pembelajaran yaitu kalian bisa bersikap religius ya, kemudian disiplin, berani dan penuh tanggung jawab. Kemudian sekarang kita lihat di sini ada apa? Nah, kalau sekarang manfaat pembelajaran teks negosiasi apa? Maksimal. Nah, ada yang tahu? Bisa Apa ya menawar, manfaatnya? Bu. Bisa menawar. Wah, ini Tatat sering tawar menawar ya, Tatat ya? Iya, sering disuruh ke warung. Keren. Ya, sering ke warung ya. Membeli apa, Tatat? Beli Cengek ya, Bu. beli Cengek. Aduh, cabai rawit mungkin ya. Oke, terima kasih Tatat. Kemudian siapa lagi nih? Tadi Sherly ya. Nah, yang pertama anak-anak di sini ada melatih kemampuan untuk berkomunikasi ya, kemudian belajar menyelesaikan masalah dan satu lagi belajar berkomunikasi yang baik dan tentu di akhir itu kita belajar untuk bersepakat. Nah, itu manfaat dari pembelajaran teks negosiasi. Kemudian di sini anak-anak, nah adapun tahapan yang akan kita laksanakan pada pembelajaran kali ini ada apa saja ya kira-kira ya? Yang pertama, nanti kalian akan memirsa sebuah gambar atau sebuah video. Nanti di sini keterampilan menyimak kalian diuji. Mana yang menyimak, mana yang tidak, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan. Kemudian yang kedua, setelah memirsa, kalian akan ya mendesain perencanaan. Nah, di sini ya kita akan berkelompok ya, kemudian juga nanti kalian akan diberikan LKPD ya. Nah, kemudian yang ketiga nanti kita akan merancang jadwal atau menyusun kegiatan ya, apa saja sih, berapa waktunya ya seperti. Kemudian di sini nanti kita akan melaksanakan diskusi kelompok dan yang terakhir setelah diskusi nanti kita akan mencoba untuk mempresentasikan teks negosiasi yang kita buat itu dalam bentuk bermain peran atau berdialog. Jadi nanti kalian siap-siap ya. Kalian akan mencoba untuk acting ya, mengalahkan aktor-aktor di drama Korea itu siapa ya? Sekarang yang lagi terkenal itu. Ada yang mau ikuti drama Korea? Siapa Song ya? Joong Ki, Bu. Nah, ya, Song Joong Oh, Bu, Ki, Lee Min Ho, ya, Lee Min Ho. Lee Min Ho, Iya, Bu. ya, Chang-wook, Park Shin Ye. Nah, itu Son Goku. orang-orang hebat. Maka kalian pun pasti bisa ya. Itu adalah tahapan dalam pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak, sekarang di sini tentu dong kalian juga harus tahu ya penilaiannya seperti apa, Bu. Nah, penilaian dalam kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini anak-anak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penilaian sikap ya, kemudian yang kedua ada penilaian apa? Keterampilan ya. Penilaian sikap apa saja sih yang dinilai? Yang pertama religius ya, kemudian yang kedua disiplin dan berani, kemudian yang ketiga tanggung jawab. Nah, nanti kalian apakah tanggung jawab
untuk mengikuti pembelajaran dan melaksanakan tugas atau tidak? Nah, nanti ini akan terlihat ya. Kemudian di sini anak-anak ada penilaian keterampilan tentu ya, ketepatan menentukan topik ya, kemudian juga ketepatan merancang kerangka teks ya, kemudian di sini ketepatan mengembangkan kerangka teks menjadi sebuah teks yang utuh, dan pasti nanti kita akan mencoba untuk bermain peran ya. Baik, itu adalah penilaian ya. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, anak-anak, sekarang kita akan mulai masuk pada kegiatan inti pembelajaran anak-anak ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang bagaimana sih cara mengonstruksi sebuah teks negosiasi yang baik dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Baik, anak-anak, di sini ya. Nah, Ibu di sini akan membagikan sebuah gambar ya, atau nanti sebuah video, dan kalian simak ya. Coba ada yang mau menjawab? Sudah terlihat gambarnya? Sudah sedang membuat Apa sih? kesepakatan, Bu. Apa? Siapa Kesepakatan. tadi? Kesepakatan. Baik, Anggi. Ya, Bu. terima kasih, bagus. Siapa lagi? Lagi salaman, Bu. Anggi, Bu, Anggi. Lagi Yang melakukan salaman. kerjasama, Bu. Anggi apa ya jawabannya, Gi? Itu, Bu, membuat kesepakatan, Bu, tuh. Membuat kesepakatan. Salaman. Ya, terus apa lagi? Bagus, Anggi. Kerjasama, Bu. Kerjasama Kerjasama dua perusahaan. ya. Baik, Doni, terima kasih. Kemudian Mia, ada Mia? Ini Bu, Mia gimana Mia? Bagaimana? negosiasi bisnis Bu. Negosiasi bisnis, ya baik, betul ya anak-anak, itu merupakan salah satu contoh dalam kegiatan bernegosiasi. Nah, kemudian di sini yang kedua, ada gambar 2. Nah, ini apa ini? Ini apa ini? Di pasar, Bu, di pasar. Di pasar ya. Apa coba yang bisa kalian ambil dari gambar tersebut? Tawar-menawar, Bu. Jualan. Tawar-menawar, terus apa lagi? Yang jualan, yang jualan. Yang jualan, terus apa lagi? Yang beli, Harganya Yang beli. Ya. Yang Nah, beli. kalau misalnya ketika kita ke pasar, pernah kalian ke pasar anak-anak? Pernah, Bu. Pernah. Sering, Nah, Bu, kalau sering. misalnya kalian sering atau pernah ke pasar, pernah tidak, berarti kalian pernah dong ya sering membeli sesuatu. Nah, dalam kegiatan membeli sesuatu itu apa yang kalian lakukan? Tawar-menawar, Bu. Tawar-menawar. Mengapa kalian melakukan tawar-menawar? Biar dapat harga murah, Bu. Biar dapat harga murah. Baik. Terus tujuan dari tawar-menawar ada tidak? Ada, Bu. Biar Untung, dapat. Bu. Dapat Nah, keuntungan. biar dapat keuntungan. Nah, tapi dalam proses ini harus kedua belah pihak. Nah, itu merupakan contoh ya anak-anak ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melaksanakan kegiatan bernegosiasi. Nah, sekarang coba Ibu mau ini ya, ada sebuah video, nanti kalian simak ya, kalian pirsa ya videonya. Nama saya Ibu Setiawu Samedia, absen 11. Nomor 10 MIPA 2. Selamat menonton. Oh, itu Rena. Selamat sore, Rena. Kamu sedang apa? Selamat sore, Ren. Aku sedang membaca buku. Ada apa? Mohon maaf sebelumnya, kedatangan ke sini untuk mempromosikan karya ilmiah remaja, khususnya untuk bidang les private. Siapa tahu kamu tertarik dengan les private ini. Wah, kamu buka les private? Sejak kapan? Oh, ini. Iya, aku buka les private baru, Ren. Kalau boleh tahu, les private-nya harga apa aja? Untuk les private-nya, hari ini semuanya tentu saja, Ren. Karena kita pun aku cuma membuka 2 kali seminggu saja. Wah, sepertinya menyenangkan. Aku jadi ingin mengikutinya. Apakah kamu serius ya? Iya, aku serius. Tapi kalau boleh tahu, bagaimana sistem bayarannya? Untuk 3 jam seharga 240.000. Berarti 1 jam seharga 80.000 ya? Iya, Ren. Aduh, itu terlalu mahal. Bagaimana kalau 50.000 per jam? Maaf sebelumnya, belum bisa dengan harga segitu. Karena harga segitu aku gunakan untuk universitas. Bagaimana kalau dengan harga 65.000? Bisa. 70.000 aja gimana? Aku akan mengajak teman-temanku untuk bergabung. Oke, aku terima seharga 70.000. Baiklah, aku akan menghubungimu hari Kamis. Oke, terima kasih Rena. Sama-sama, Mei. Aku kembali ke kelas dulu ya. Oke, nanti ya.
Baik anak-anak, itu tadi kita sudah menyimak atau menonton sebuah tayangan. Coba permasalahan apa sih yang kalian temukan dalam tayangan tersebut? Ada yang mau mencoba? Bu, tawar-menawar harga les privat. Baik Anggi, tawar-menawar harga les privat ya. Itu permasalahannya apa Anggi? Tadi itu Bu yang siapa namanya tuh yang kacamata itu Bu. Gina dia, ya. Dia nggak mau kalau nggak mampu kalau harus 240.000. Iya, dia mampunya hanya berapa tadi? Tadi per jamnya 70.000 ya Bu, hasil 70.000 akhirnya ya. Baik, terima kasih Anggi. Ada tidak proses tawar-menawar di sana Anggi? Ada Bu. Ada ya. Baik, sehingga mencapai kesepakatan tidak di sana? Ada kesepakatan tidak? Iya Bu, kesepakatannya 70.000 per jam. Nah, gitu ya. Nah, baik, terima kasih anak-anak. Bagus Anggi jawabannya ya. Nah, itu merupakan contoh negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita akan ketika kita menemukan sebuah permasalahan ya, maka kita bisa menggunakan teks negosiasi sebagai solusinya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengulas kembali ya. Kemarin kan kita telah belajar tentang struktur, kemudian kebahasaan teks negosiasi. Karena sekarang kita akan mencoba untuk merancang sebuah teks negosiasi, maka kita perlu memperhatikan dulu nih struktur dari teks negosiasi. Ada yang tahu tidak apa sih itu teks negosiasi? Kita ulas sedikit. Apa ya? Ada yang mau menjawab? Oh, Bu. Tawar-menawar. Ya. Bu. Bagaimana Sartono? Tawar-menawar, Tawar-menawar. bagus. Terus siapa lagi? Pengajuan. Persetujuan, bagus. Doni, terus siapa lagi? Nah, ini merupakan kata kunci anak-anak ya, yang dapat dijadikan sebagai definisi dari teks negosiasi. Jadi benar tadi apa yang dikatakan oleh Doni maupun Anggi maupun Fitra, bahwa teks negosiasi itu adalah salah satu jenis teks yang di dalamnya ya memuat atau berisi perundingan atau proses tawar-menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan. Itu adalah definisinya. Sekarang kalau strukturnya apa sih? Kita ulas sedikit. Ada apa saja, ada yang ingat? Orientasi. Yus, apa Yus? Orientasi. Oke, terus apa lagi Yus? Pengajuan. Terus apa lagi Yus? Penawaran. Bagus, Yus ini cerdas sekali ya. Pantesan peringkat berapa Yus? Kedua ya Yus ya di kelas ini ya? Kedua dari Masya terakhir, Allah. Bu. Tapi tetap kalian adalah anak-anak hebat bagi Ibu ya. Kemudian ketiga, pengajuan. Terus apa lagi Yus? Penawaran terus? Kesepakatan atau persetujuan. Persetujuan, dan terakhir adalah penutup. Itu adalah struktur dari teks negosiasi. Nah, sekarang ini anak-anak yang akan kita pelajari ya. Di sini mohon maaf, ya kenapa? Teks negosiasi itu bentuk interaksi sosial antara pihak ke satu dan pihak kedua ya Bu ya. Betul Yus, betul Yus. Baik Bu. Ya, terima kasih Yus. Bagus sekali ya. Tadi kamu mendefinisikan teks negosiasi. Nah, sekarang kalau aspek kebahasannya ada yang mau mencoba apa saja ya? Kita review dulu, kita ulas dulu sedikit. Apa ya? Ada yang tahu aspek kebahasan dari teks negosiasi apa saja ya anak-anaknya? Ayo, dapat bintang. Pasangan tuturan. Baik, bagus Yus. Pasangan tuturan. Coba yang lain mana nih? Mia, kemudian Tatat, Lupa, Bu. Lupa, ya. Baik. Kemudian siapa lagi? Berisi bahasa sopan, yang sopan dan santun. Bahasa ya. Nah, ini anak-anak ya, aspek kebahasanya itu ada pronomina. Yus ingat, bukan promina. Kalau promina itu makanan bayi, Yus, ya. Tapi pronomina, ya. Pronomina itu apa? Anak-anak ada yang tahu? Kata ganti Bu. Kata ganti, Bu, kata ya, ganti ada orang. kata ganti orang pertama, kedua maupun ketiga. Nah, di sini ada kalimat langsung juga ya, karena yang namanya sebuah teks negosiasi itu dibangun oleh sebuah cerita atau dialog, maka pasti di dalamnya itu mengandung banyak kalimat langsung. Dan di sini juga ada kalimat deklaratif dan interrogatif. Ada yang tahu kalimat deklaratif itu apa? Kalimat deklaratif itu apa ya anak-anak ya? Deklaratif berita bukan Bu? Apa? Deklaratif berita bukan? Betul, betul, Fitra, bahwa kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang berisi pernyataan ya, atau informasi yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, kalau sekarang kalau interrogatif apa ya anak-anaknya? Pertanyaan. Pertanyaan, ya kebalikan ya berarti ya. Nah, baik, kemudian
Di sini ada kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Ajakan. Marohi, Bu. Ajakan, bujukan. Ajakan atau bujukan. Dan terakhir di sini ada tuturan pasangan. Nah, apa ya? Kemarin kita mempelajari tuturan pasangan nih. Apa ya maksudnya ya? Di dialog, bukan Bu? Ya. Nah, ya tuturan pasangan itu ada apa? Ketika kita mengucapkan salam, maka ada balasan membalas salam ya. Terus misalnya saya bertanya kepada kalian anak-anak, kalian menjawab. Nah, itu merupakan tuturan pasangan. Nah, itu kita sekilas saja ya anak-anak ya kemarin karena kita sudah mempelajari. Nah, sekarang anak-anak kita akan coba untuk mempelajari bagaimana sih langkah-langkah menulis dari teks negosiasi. Ada yang tahu apa yang pertama? Menentukan Menentukan topik. topik. Baik, Pitra. Ya, Serly ada Serly nih. Ada ya. Menentukan Bu, topik. lagi Ya. Nah, anak-anak, yang pertama harus kita lakukan itu adalah menentukan topik. Ya, ada yang tahu mengapa kita harus menentukan topik dulu sebelum kita menulis sebuah teks negosiasi? Biar jelas arahnya, Bu. Biar jelas arahnya, Doni. Bagus. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Biar nggak kemana-mana ceritanya. Biar tidak kemana-mana, yang artinya terarah ya tadi. Terarah, ya, iya, Bu. betul. Tata, terima kasih ya. Nah, di sini kalian nanti akan mencoba untuk menentukan salah satu topik ya berdasarkan pengalaman atau pengamatan kalian di lingkungan sekitar ya. Seperti itu. Betul tadi kata Doni, kata Tatat, bahwa tujuannya kita menentukan topik terlebih dahulu agar kita bisa memiliki tujuan nih. Ya, topiknya mau tentang apa sehingga kita mudah nanti untuk menulis teks negosiasinya. Kemudian yang kedua ada apa nih? Mia, apa Mia? Yang kedua Mia. Mia? Bu, Ya? Bagaimana Mia? yang kedua menentukan pihak. Baik, menentukan pihak yang terlibat. Maksudnya seperti apa Mia? Menentukan pihak yang terlibat itu menentukan siapa saja, Bu, yang Nah, yang bagus. Bintangnya sekarang Mia udah 2 ya, sudah 2 ya. Ya, Bagus. terima Ya, kasih. ketika misalnya kita melakukan tawar-menawar barang, nah pasti ya ada pihak yang terlibat. Siapa yang pihak terlibatnya? Penjual dan Beli. ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini kita langsung menyusun ke kerangka ya. Nah, kenapa kita harus menyusun kerangka dulu anak-anak? Mengapa tidak dari menentukan topik kita langsung gitu menulis teks? Biar tidak ini Bu, jadi kalau menulis itu terstruktur, jadi kerangkanya. Bagus, Fitra ya, betul ya anak-anak. Nah, itu menyusun kerangka itu berfungsi sebagai dasar ya anak-anak ya dalam pengembangan teks secara lengkap dan utuh. Tanpa adanya kerangka, kita pasti akan kebingungan. Mau mana dulu nih yang ditulis? Jangan-jangan nanti ketika Mia menulis teks negosiasi, ya penutup dulu yang ditulis gitu kan, walaupun tidak mungkin seperti itu. Makanya kita harus menyusun dulu sebuah kerangka ya. Kemudian ada apa lagi di sini? Mengembangkan kerangka menjadi karangan yang utuh ya. Dan jangan lupa nanti kalian harus bisa menyunting ya. Bagaimana dari segi tanda baca ya, ejaan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir nanti kita akan mempublikasikan sebuah teks tersebut dalam berbagai media ya. Nah, itu adalah langkah-langkahnya. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Bu, nanti Iya. kita bebas kalau bikin topiknya, Bu. Siapa? Itu yang bertanya? Serly, Bu. Serly, gimana, Ser? Menentukan topiknya nanti bebas nggak, Bu? Nah, untuk menentukan topiknya, nanti ketika kalian berkelompok, Ibu akan beri topik yang berkaitan dengan 3 peristiwa. Nanti kalian boleh menentukan mana ya topik yang akan kalian ambil dari 3 peristiwa tersebut ya. Seperti itu ya. Iya, Bu. Baik. Nah, sekarang kalau begitu kita akan membentuk sebuah kelompok nih, akan membentuk kelompok ya, dan nanti kalian akan diberikan LKPD. Ya, nanti kita juga akan menyusun tahapan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran kali ini. Ya, sekarang di sini kita akan membagi kelompok. Nah, di sini ya anak-anak, siap? Ibu sudah membagi kelompok ya untuk kelas ini menjadi 5 kelompok ya. Kelompok pertama ada Doni Dartavia dan Sartono Setiawan. Ya, itu adalah kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua di sini ada Anggi Anggraini dan EN Apriani. Ya, Siap siap, ya? Bu. Ya. Kemudian yang ketiga di sini ada Tata Rohayati dan Fitra Mutiara. Siap ya?
Siap, Bu. Ya, baik. Kemudian di sini ada kelompok 4 ada Shirley Patricia dan Rikia Tunisa. Iya, Bu. Sedangkan kelompok 5 itu ada Yusriani dan Nia Talita. Yus, sekelompok dengan Nia ya Yus ya? Bu, baik. Ya, baik. Nah, itu adalah kelompok ya. Kalian sekarang sudah berkelompok ya. Nah, nanti Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian ya. Siapa yang mau membantu Ibu untuk membagikan LKPD pada kesempatan kali ini? Silakan ke depan. Aku, Bu. Mau. Siapa? Boleh, bantu. silakan Shirley. Bantu Ibu ya. Iya, Bu. Ya, baik Shirley. Ya, ini masing-masing dari kalian mendapatkan LKPD ya. Jadi ada 10 ya LKPD. Ya, udah, Bu. Silakan. Selesai. Ada yang kurang nggak Shirley? Coba dilihat lagi Shirley. Udah, Bu. Udah semua dapat. Sudah semua dapat Udah semua ya. dapat, Bu. Nah, baik anak-anak, di sini kalian sudah mendapatkan LKPD ya. Nah, di sini kalian juga melihat ya bagaimana sih petunjuk dari mengerjakan LKPD ini ya. Jadi di sini kita setelah berkelompok kita mendapatkan LKPD, kalian di sini akan mencoba untuk membuat atau merancang sebuah kerangka teks negosiasi ya yang nantinya kita akan buat menjadi sebuah teks negosiasi yang utuh lalu memerankannya dalam bermain peran ya. Di sini kalian menentukan salah satu ya topik yang ada. Ya di sini Ibu sudah membagikan. Oh iya, mohon maaf Yus, bantu Ibu untuk membagikan amplop negosiasi Yus. Masing-masing perwakilan kelompok silakan untuk maju ke depan. Baik, Bu. Ya. Baik. Don, Shirley, maju Don. ini Sher. Doni maju Doni. Tatat, Iya, maju, Bu. Tatat. Siap, siap, yuk. Anggi ambil Gi. Ius, Bu, Ius. Ya, perwakilan saja ya. Ius, Ya, Bu. silakan. Silakan Anggi ambil satu Don, Anggi. kelompok kita maju Siap, Don. Bu. Siap. Anggimu yang Bu, mana? mana Bu? Anggi? Yang saya, Bu, yang saya. Yang Nih, ungu. baik. Yang saya, Bu, yang saya. Ya, baik, boleh. Ya, Yang biru. baik. Semuanya sudah dapat ya. Sudah. Nah, sekarang silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kemudian kalian buka amplop negosiasinya. Sar, buka Sar, buka Sar. Anggi, Buka ayo dulu, Doi. Apa, Yus? Buka aja, buka aja. Mia, Ini. buka Mia. Tatat, itu yang Ayo, biru Mia. apa? Ya, baik. Pintar, Kelompok Mia. 1, ini terkait dengan apa nih? Topiknya? Permasalahan apa? Topiknya apa nih? Tatat, Itu Gimana, namanya Sar, nih, itu topiknya, nggak Sar? jelas. Tujuan itu persetujuan Tempat apa tujuan itu, lokasi rekreasi. Nah, rekreasi. menentukan tempat tujuan Kontrak, Bu. rekreasi ya dan kelompoknya. Nah, sekarang anak-anak dari masing-masing kalian, silakan kalian membuat dulu nih kerangkanya ya. Setelah kalian menentukan topik, silakan kalian buat kerangkanya. Tentukan dulu nih partisipannya mau siapa ya, seperti itu. Kemudian di sini berdasarkan strukturnya ada orientasi ya, kemudian ada pengajuan, ada penawaran, ada persetujuan, dan sampai pada tahap penutup. Jadi silakan ya kalian untuk mencoba untuk mengerjakan. Bu, Ya, ini gimana? Ini di lembar jawabannya tidak ada kolom penutup, Bu. Ditulis di Oh, mana? iya baik anak-anak, mohon maaf itu kekeliruan Ibu ya karena Ibu mengerjakannya malam. Jadi Ibu mungkin semalam sudah mengantuk. Mohon maaf ya, Nak ya. Silakan untuk ditambahkan saja. Terima kasih koreksinya, Nak. Baik, Ya, Bu. baik. Nah, kemudian di sini kita anak-anak setelah mendapatkan LKPD, kita akan merancang kegiatan apa nih akan kalian lakukan. Ya, tadi apa saja? Bagaimana ketika kita akan merancang sebuah teks negosiasi? Setelah menentukan topik, pasti kita juga menentukan apa lagi? Kerangka struktur. Nah, sebelum kerangka struktur ada apa? Ada apa? Menentukan pihak yang terlibat. Oh, iya. Ya, siapa Terlibat. saja Betul. nih. Kalau misalnya kalian di kegiatan di pasar pasti ada pedagang dan pembeli. Nah, itu juga silakan kalian ya. Kemudian di sini juga kalian karena nanti kalian harus membuat sebuah teks negosiasi, lalu nanti kalian akan bermain peran, maka kalian juga di sini silakan berbagi perannya. Siapa yang mau menjadi peran A, siapa yang mau menjadi peran B, seperti itu. Itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian anak-anak sebelum kita nanti diskusi, nah di sini kita akan merancang dulu nih, ya, merancang dulu penjadwalan ya, atau menyusun jadwal kegiatan. Nah kira-kira nih nanti ketika mulai menyusun, ya, sampai nanti bermain peran mau berapa menit nih? Coba menyusun mau berapa lama kira-kira nih? 10 menit, Bu. Cukup 10 menit. Ya, Bu, Cukup. 10 menit. Sejam, Baik. Bu. Wah, sejam itu 15 terlalu atau, Bu? Waktu 15, ya. Bu. Baik. Yang 15 pertama ya, Bu? kita mengonstruksi struktur itu 5 menit saja ya anak-anak ya.
Kemudian Boleh, 5 Bu. menit, 5 menit lagi kita nanti akan menyusun sebuah teksnya dan nanti kita akan berapa menit ya kira-kira ya bermain perannya ya anak-anak ya masing-masing kelompok ya. Ada yang mau memberi masukan? 10 menit. 10 menit itu terlalu maksudnya 10 menit itu untuk masing-masing kelompok atau seluruh kelompok? Seluruh aja, Bu. Keseluruhan ya, Masing-masing jadi lima. masing-masing itu 2 menit ya 5 untuk menit. menampilkan ya. Ya baik anak-anak. Nah sekarang ya silakan kalian untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Sambil kalian berdiskusi, Ibu akan berkeliling ya, akan melihat nih ya bagaimana kerjakan, Don. kalian berdiskusi. Silakan Yo, siap, siap. dimulai. Dan Tetap Gimana di sini sih? duduknya, tetap. tempat Ayo, rekreasi Ayo, dan Tata. udah yuk. ayo. Tempat tujuan, tempat rekreasi. Ya, Sama di belakang aja, Yus. kita ke Paris Tawar Don. menara. Sama yang itu yang Tawar Apa menara. Tatat kita teh? Cari harganya yang Paris ya, murah Don. ya? Cari harganya yang murah ya? Tujuan masuk Ini harus Cari yang ke- murah. itu di danau di Paris tuh ada Danau Toba itu di Doni, Paris Don. Doni, tidak untuk bermain-main ya, Ini, ya. ini Kita Sar, sedang di belajar. Taman Mini. Bagus, Sar. Ada ombak. Ada apa? Kolam renang ombak ada baru. kolam renang ombak. Sama keong mas, ada keong mas Taman Mini. Tadi nggak usah keong mas, wah ke sawah aja, nggak usah ke sana Don. Ini mah beda keong mas yang gede yang bisa nonton film. Nggak mau kerja. Iya tulis. Tulis ya, berarti Kalau Taman Mini. ya, pokoknya saya pengen ke Paris ya. Doni mah ke Taman Mini ya. Taman Mini, terusnya ini. Orientasinya dulu Don. Apa tuh? Gimana ada orientasinya? kesulitan kak En? En ada kesulitan tidak? Oh ya, gimana ya? Kelompok. Nia ada Harga, Nia? harganya berapa harganya? Yang murah aja ya, yang murah ya. Kesulitan? Udah, Bu. Ini Ibu Yus lagi mikirin. Oh iya, silakan Yus. Fasilitas. Bahasanya harus baku. Ya, Ki, kamu silakan. bikin yang strukturnya ya, Ki. Ibu kalau negosiasinya nggak sampai berhasil, orangnya nggak mau ditawar, Mm-mm. itu berhasil nggak, Bu? Itu negosiasi kapan, Bu? Nah, anak-anak tadi ada pertanyaan dari Nia. Ya, karena negosiasi itu adalah proses tawar-menawar yang menghasilkan kesepakatan. Tadi kata Mia kalau misalnya ya ketika kita melaksanakan negosiasi tidak ada kesepakatan itu tercapai tidak ya negosiasi atau itu dikatakan negosiasi bukan ya anak-anak? Silakan ada yang mau mencoba menjawab. Tawar lagi. Enggak, Bu. Sebutkan Enggak, namanya Bu. siapa agar mendapat bintang Cari, dari Bu. Tawar lagi Bu, biar Shirley. jadi sepakat Bu. Oke, kata Sartono tawar lagi katanya ya. Baik, kemudian Shirley Nggak tadi berhasil dong, Bu. nggak berhasil ya. Turunin lagi harganya, tawar lagi. Baik, itu termasuk negosiasi bukan katanya? Kalau gitu Maksa itu Bu. Maksa atuh Bu. maksa ya, seperti itu. Iya itu nego Bu, cuman ya nggak berhasil itu. Mm-mm, Yang ya. nawarnya itu kurang pandai itu Nah, Bu. anak-anak, ya betul tadi jawabannya, terima kasih ya. Jadi ketika kita bernegosiasi itu harus sampai berhasil ya mencapai kesepakatan. Ketika kita melakukan negosiasi namun tidak mencapai kesepakatan, maka negosiasi itu tidak tercapai. Itu bukan dikategorikan sebagai negosiasi. Karena negosiasi itu harus ada proses tawar-menawar sampai menghasilkan persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan, berarti di sini ada yang satu pihak yang dirugikan dan itu tidak disetujui. Seperti itu. Sedangkan dalam negosiasi itu kita butuh yang namanya persetujuan kedua belah pihak dan keduanya saling diuntungkan satu sama lain. Seperti itu ya Mia ya. Bisa dipahami Mia? Baik. Ya anak-anak Ibu, sekarang Ibu, ya Ibu, bagaimana? bahasanya boleh pakai bahasa gaul nggak Bu? Nah, gimana ya anak-anak ya? Boleh tidak menggunakan bahasa gaul? Atau Boleh bahasa ya, Bu. Inggris? Itu, Bu, kan di Boleh ya, pasar. Bu. Boleh ya. Pasar pakai karena- bahasa gaul. Karena Iya, yang namanya bahasa itu situasional dan kondisional. Jadi silakan kalian boleh menggunakan bahasa yang baik dalam artian menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ya, Sip. silakan Makasih, bisa. Ibu. Baik. Waktunya tinggal berapa menit lagi nih, anak-anak? Ayo anak-anak, 4 menit. 4 menit ya. Silakan dilanjutkan lagi. Bu. Belum selesai. Baik, sudah selesai ya diskusinya ya? Itu Doni berisik. Doni, nak, tidak boleh seperti itu. Ya, Ini dalam Bu pembelajaran. Sartono Bu, nggak mau kerja Bu.
Sartono, Oh, ayo nak, kamu dikerjakan sendiri ya, nggak mau semampu kamu ya kerjasama? Sartono ya. Iya Iya. siap Bu, Doninya Bu Yus, tuh. Yus jangan beli lagi marimas ke kantin Yus ya. Kita bersepakat ya. Ketika melaksanakan pembelajaran kita disiplin ya. Baik. Yus awas jangan membeli marimas. Yes, Bu, katanya mau nyedot marimas dulu, Bu, katanya. Nanti ya. Sebentar lagi kita istirahat ya. Ayo makanya Modus sebentar. Doninya, modus tuh mah. Sekarang nggak marimas tapi Vinto, Bu, Vinto. yang Oh gitu Teh Sisri ya. jujur itu, Bu. Ya, baik. Ya, baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang kita akan mencoba ya, sudah diskusinya, sudah selesai? Sudah Sudah, Bu. merancangnya? Sudah, Oke, sudah ya. Nah, ya. Sekarang kita akan coba untuk sebentar. Ice breaking dulu. Di sini siapa yang pegal-pegal nih? Aduh, dari tadi kita Iya, Bu. Pegel banget. saya ya, maka kita akan melakukan ice breaking dulu selama 1 menitan lah ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Ya. Sekarang perhatikan apa yang saya katakan. Ini berapa? Tuh. Ini berapa? Ini berapa? Ini. Dua. Kalau yang ini? Ya, Kalau yang ini? 3. Satu. Ayo lo. 3. Ingat ya. Perhatikan apa yang Ibu katakan. Ini berapa? 1, Kalau ini? 2. Kalau yang ini? 3. Kalau yang ini? 3. Oke, Tiga. tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Berarti kalian tandanya sudah konsentrasi kembali ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan ya pada tahap berikutnya, yaitu kita akan mencoba untuk ya presentasi atau mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dalam bentuk bermain peran ya. Baik, sekarang kelompok pertama nih yang tampil, silakan Doni dan Don, Sartono. maju Don. Yuk, siap, Sartono. Ya. Sartono, Ya, Don. menurut kamu tempat wisata mana yang akan kita tuju? Ke Paris Don, bagus di sana Don. Ada Danau Toba di sana. Oh, Danau Toba ya. Tapi menurut aku lebih baik kita ke Taman Mini, Sartono. Taman Mini ongkosnya mahal Don. Kalau Taman Mini udah Paris aja yang murah, itu tinggal naik angkot sampai Don. Oh, kira-kira ke Paris berapa ongkosnya? Paling 15.000 Don. 15.000 ya? Ya, tambah jajan aja 1 juta Don. Ke taman. Gedean. Oh, ya udah deh. Karena itu lebih menarik, aku ikut ke Paris aja deh ya. Nah, gitu. Nanti kita cari ciwi-ciwi ya. Oh ya, seru. Ya, siap Don. Firly, Ke Paris. Baik. Tepuk tangan untuk Ya udah, kelompok Bu. 1. Ya. Baik, 1 kelompok lagi ya. Terakhir ya. Silakan kelompoknya siapa nih yang mau maju untuk bermain peran ke depan? Kalau tidak, Ibu tunjuk. Siapa yang bersedia Kelompok ya? Anggi tuh, Bu. Baik, Anggi. Ada Anggi dengan EN ya? Silakan Anggi dan EN. Boleh, Wah, Mia silakan. nih, Wah, Mia nih, tunjuk Mia tunjuk nih. ya. Iya, kelompok Mia Anggi belum senangnya berarti, ditembak, Bu. Anggi. Ya, oke, siap EN. Mia curhat, Mia. Anggi. Ya, silakan. Oke. Yang lain mohon Ini- perhatikan ya. Menyimak temannya yang tampil di depan. Ya, ini Bu, kita dapat amplop yang kontrak belajar bahasa Indonesia ya Bu ya. Ya, kita mulai ya. EN, kapan kita mau kerja kelompok? Kan menurut kontrak belajar bahasa Indonesia kemarin, minggu ini kita harus tampil untuk presentasi. Dan di kontrak belajar itu kan harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Kapan kita akan kerja kelompok, EN? Kapan ya? Kita juga kan sebenarnya banyak tugas kelompok mata pelajaran yang lain juga. Iya, tapi kan di dalam kontrak belajar bahasa Indonesia harus tepat waktu. Maunya hari apa ya? Kalau nanti sepulang sekolah, PN bisa nggak? Aduh, jangan pulang sekolah deh. Aku ada kegiatan yang lain, ada kegiatan eskul.
Kalau besok? besok boleh deh. Besok Saja EN ya. bisa ya? Oke, bisa. Ya, sudah besok pulang sekolah kita kerja kelompok untuk mempersiapkan presentasi minggu depan ya. Oke, siap. Iya, siap. Ya sudah kalau begitu kita ke kantin sekarang. Oke, yuk kita ke kantin. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya, Anggi dengan EN. Ye. Nah, anak-anak tadi kalian sudah mencoba untuk bermain peran ya di hadapan teman-teman kalian dan luar biasa. Kalian ternyata berbakat ya untuk menjadi artis dan aktor. Mengalahkan Sung Joong Ki, ya, Lee Min Ho ataupun artis-artis Korea lainnya. Nah, anak-anak sekarang coba ada yang mau mengomentari ya penampilan masing-masing kelompok tadi. Ada yang mau? Siapa? Nah, Bu, Mia, kelompok Baik, saya silakan. mengomentari. Mia, silakan Mia. Mia, silakan. Ya Bu, saya Bu. Bagaimana penilaian kamu terhadap kelompok yang tadi tampil? Bagus Bu, semuanya ada kesepakatannya. Bagus. Penawarannya Terus? juga ada. Ada. Terus? Apalagi? Terus, udah Bu. Udah, ya baik, terima kasih Mia. Nah anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan ya kegiatan presentasi dan kalian juga sudah bermain peran ya. Nah sekarang anak-anak kalian apa sih yang kalian rasakan atau pengalaman kalian ketika menulis teks negosiasi ini apa? Dalam menulis, ada nggak pengalaman yang berkesan atau bercanda gitu? Ada komunikasi, Bu. Komunikasi dengan ya. teman, tawar-menawar. Betul. Ada perdebatan yang panas juga, Bu. Kadang-kadang kalau tidak menemukan ya, karena memang titik temunya gitu. Ya, betul. Untuk jadi soal kesal saya sama si Sartono tuh, dia suka gue pengen ke Paris terus. Gitu, iya ya. Uang jajannya lebih besar dibandingkan ongkosnya ya, ternyata ya Paris ya. Wah, luar biasa. Iya, jauh Bu, saya cuma. Ya, baik, terima kasih. Nah, sekarang anak-anak kita akan mencoba ya masuk pada kegiatan terakhir. Ya, di sini kita akan mencoba untuk sebentar, mohon maaf. Mana sih? Nah, sekarang kita evaluasi pengalaman ya dan refleksi ya. Nah, tadi kalian sudah melakukan ya. Nah, di sini anak-anak kita simpulkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Ada yang mau mencoba menyimpulkan? Ada yang mau mencoba menyimpulkan pembelajaran kita? Kita belajar apa sih hari ini? Apa sih? Anggi. Ya, jangan Anggi terus ya, beri kesempatan kepada yang lain. Main HP terus, simpan dulu. Nah, Pitra, silakan Pitra. Jadi bisa tawar-menawar Bu sama teman, sama ibu juga bisa kan? Iya, bisa seperti itu ya. Nah, itu dari pembelajaran teks negosiasi ya. Kita tadi mempelajari apa tadi, mulai dari struktur ya, kemarin aspek kebahasaan sampai tadi nanti kalian sudah paham ya, sudah bisa mengonstruksi sebuah teks negosiasi. Hal-hal yang harus dilakukan ketika kita akan menulis sebuah teks negosiasi, dimulai dari menentukan topik ya, terus apalagi menentukan pihak yang terlibat, terus apalagi strukturnya Bu. Nah, lihat dari strukturnya, kebahasaannya sampai menjadi sebuah teks yang utuh. Nah, anak-anak sekarang ya kita akan evaluasi mandiri dulu ya. Ibu sudah menyiapkan nih ya. Silakan kalian nanti ya, ini individu ya. Kalau tadi kelompok, sekarang kita individu ya. Nah, silakan nanti kalian buat ya sebuah teks negosiasi dengan topik yang bebas. Ya kalau tadi ditentukan, maka sekarang silakan kalian mencari ya dari berbagai peristiwa untuk menentukan topik teks negosiasi. Kemudian kalian nanti buat teks negosiasi tersebut dalam bentuk berbagai bentuk. Boleh misalnya dalam bentuk poster ya, misalnya, atau boleh dalam bentuk bermain peran juga. Nah, nanti hasilnya diunggah ya ke media sosial kelasnya. Nanti Ibu akan mengecek di sana seperti itu. Ya anak-anak ya? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, baik ya, itu adalah untuk evaluasinya. Nah, anak-anak, di sini kita sudah selesai. Alhamdulillah, nanti kita pada pertemuan berikutnya akan belajar tentang apa ya? Teks berikutnya? Teks eksposisi, Bu. Teks eksposisi, bukan. Apalagi ya? Resensi. Kemarin. Nah, ya, teks biografi. Biografi, Bu. Nah, gitu. Nah, namun sebelum Ibu akhiri, di sini ada nih, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini? Siapa yang mau menjawab nomor 1? Seru, Bu, seru. Seru. Kenapa senang. seru? Kenapa seru? Seru, Bu, soalnya kalau debat itu
Suka seru. Suka seru ya. Kemudian yang kedua, bagian mana yang menurutmu paling berkesan atau paling di bagian Itu, mana? Bu. Bagian tawar Tawar menawar. menawar Peran, Bu. ya. Udah, Bu. Main Apa? Kayak ngobrol sama Mia, Bu. Oh, ya peran, Bu. baik gitu. Kemudian Ibu, apa yang akan kenapa? Ibu, masa Mia beli celana 150.000 ditambah jadi 50.000, Bu, Mia? Habis modal ya Yus ya. Seperti Ya itu itu ya Yus. kasihan, Bu. Tukang Mia Betul. kemarin ke Iya. pasar sama Iu. Nah, Tapi Yus, Mia kalau ke Indomirit nggak ditawar, Bu, itu. Indomirit itu karena memang sudah pas ya harganya ya, tidak bisa lagi melakukan Iya tuh Bu, negosiasi. udah cuma punya uang 50.000 buat beli celana jeans itu mah Ya 150.000. baik. Ya, kemudian di sini nih Tatat, apa yang akan kamu lakukan untuk apa ya, untuk meningkatkan atau memperbaiki hasil belajarmu, Tatat? Membaca kembali, Bu. Membaca kembali ya dari berbagai referensi. Nah, jika berkenan, berapa bintang yang akan kalian berikan untuk pembelajaran kali ini? 1 sampai 10. 10. 10. Yeay. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, anak-anak, alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini pembelajaran selesai dilaksanakan. Ya, kalian juga tadi mempelajari berbagai hal. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kalian juga bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan anak-anak ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang silakan kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh KM-nya. Dipimpin oleh KM-nya. Silakan, Doni, pimpin Doni. Doni, silakan Doni. akhirnya kita sudah bersama-sama mempelajari mengenai teks negosiasi. Semoga ilmu yang didapat hari ini berguna buat teman-teman dalam kehidupan sehari-harinya ya. Iya. Untuk menutup kegiatan hari ini kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Doni. Sampai jumpa kembali anak-anak. Ya, Bu. Sehat semua ya. Ya, makasih, Bu. Ya, Bu. Dadah. Nah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bunda. Iya, tepuk tangan. Alhamdulillah ya. Sudah bisa menyampaikan dengan baik ya. Alhamdulillah Bunda. Mohon bimbingannya, masukan dan sarannya. Iya. Bunda Teti mungkin saya minta izin terlebih dahulu ya. Ini Silakan, ada yang Bunda. harus Silakan. terlebih dahulu ya. Ada yang harus diselesaikan dulu Bunda. Baik, silakan Silakan, Bunda. Mangga. Silakan. Iya, Mangga. Baik, Bu Ayu serta Bapak Ibu hebat lainnya. Alhamdulillah tadi sudah selesai ya Bu Ayu melaksanakan peer teaching. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita memang berbicara ini ya Bu, memang kebiasaan begitu ya. Ada saran bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kita berusaha menggunakan bahasa yang baku ya, atau bahasa yang ya supaya bisa dicontoh oleh anak-anak. Namun saya juga sama, sesekali di kelas itu penggunaan kata oke itu paling enak ya. Betul Bunda, Karena- aduh itu. Bu Ayu. Aduh iya betul harus. Iya Bun, Iya. sudah terbiasa ya Bun ya, karena memang aduh. Ya. Betul Terus betul. Bun. rasanya juga kalau memakai oke itu seperti kita lebih dekat gitu ya Betul, pada Bun, anak-anak. betul. Namun ini bisa juga kita kurangi mungkin ya sedikit-sedikit karena dalam kegiatan selanjutnya juga ketika di kegiatan seperti ini disampaikan oleh dosen pembimbing kalau hindari begitu katanya penggunaan oke. Bisa kita mengatakan baik anak-anak, baiklah ya. Saya juga kadang seperti itu masih oke, good job masih ada seperti itu. Iya Bunda. Jadi Aduh. anak-anak kan juga jadi lebih ceria begitu ya. Betul, Namun betul. ya tidak ada salahnya ya kita selaku guru bahasa Indonesia
mencoba mengurangi gitulah penggunaan. Oke, udah lengkap ya diawali pendahuluan, kegiatan inti, lalu proses, kegiatan penutup. Nah, di kegiatan pendahuluan tadi sudah bagus ya menanyakan dulu kabar. Kadang juga ini sama kebiasaan kita saat berbicara, "Anak-anak, apa kabarnya hari ini?" Ah, biasanya kan kalau kita menanyakan kabar itu bukan dengan apa kabarnya ya, Betul, betul. apa kabar hari ini, Betul, tapi apa kabar dengan hari ini? bagaimana harusnya Bagaimana bagaimana kabar kalian kabar hari anak ini? Betul. begitulah. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan semangat gitu ya. Jadi ini tentang apa kabar, ini mari kita sedikit demi sedikit gitu ya, dialihkan ke bagaimana kabarnya hari ini. Kemudian juga di bagian awal tadi mohon maaf saya juga menyimak, ini juga sambil introspeksi saya juga loh Bu, karena kebiasaan bicara itu Betul, kadang Bunda. sering dihilangkan. Betul, Bunda. Bu Ayu tadi bertanya, siapa kira-kira yang tidak masuk hari ini? Yang tidak masuk itu tidak bisa dikira-kira, Bu. Namun Ya, ya, kita baik Bunda, bisa baik. Baik, Bunda. menyampaikan siapa yang tidak masuk hari ini. Sudah Baik, adakah kabar entah itu melalui WA grup kelas baik. ataukah surat yang masuk? Baik, Bunda. Pengabsennya misalnya ya petugas absensi hari ini masuk umpamanya. Hmm, Nah, itu yang baik. akan menyampaikan sisa yang tidak masuk gitu ya. Baik, Jadi Bunda. jangan menggunakan siapa kira-kira gitu ya. Baik, Bunda, terima Kemudian bagus kasih. sekali tadi langkah Bu Ayu yang sangat saya apresiasi ketika hendak menggunakan IT di kurikulum 13 itu memang sangat dianjurkan ketika penggunaan IT mengajak peserta didik untuk melibatkan peserta didik gitu ya sehingga Terima kasih. peserta didik itu terlibat dalam pembelajaran. Maksudnya begini, kalau misalnya yang dibawa itu Infokus Tenteng misalnya ke kelas itu Ya, sertakan peserta didik untuk turut mempersiapkan gitu ya. Atau seperti tadi membagikan LKPD itu menyertakan peserta didik itu sangat bagus sehingga interaksi itu bisa bisa lebih terjalin dengan baik begitu. Kemudian juga yang saya apresiasi itu, persepsi yang dilakukan Bu Ayu itu bagus ya, menanyakan Alhamdulillah, terima pembelajaran yang kasih. sudah lalu sambil dihubungkan ke pembelajaran hari ini. Jadi tidak semata-mata menanyakan apa yang sudah dipelajari pada pertemuan selanjutnya saja ya. Kadang-kadang memang ada yang suka lupa ya, hanya menanyakan saja yang lalu. Pada bagusnya memang seperti itu ya. Dan, ketika kita berada di kelas, terasa atau tidak, ada murid favorit mungkin ya, yang itu akan